semuanya. Di video kali ini kita dari 12 MIPA 2 kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perempuan pejuang dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yang beranggotakan Francisca Dian nomor urut 7, Jovita Cesi nomor urut 12, dan Martinus Jordan nomor urut 18. Nah, kalian pasti penasaran kan apa aja sih materi yang akan kita bahas pada video kali ini? Jadi yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian disintegrasi bangsa. 2. Biografi Opo Daeng Risaju. 3. Bara di balik jeruji pemerintahan Belanda. 4. Langkah yang harus kita ambil untuk menghadapi situasi disintegrasi bangsa. Sebelum lebih lanjut lagi, aku mau tanya nih ke kalian. Kalian tahu nggak sih disintegrasi bangsa itu apa? Menurut Webster's New Encyclopedic Dictionary 1994, definisi disintegrasi adalah perpecahan suatu bangsa dan negara hingga akhirnya menjadi bagian-bagian yang saling berbeda atau terpisah. Dengan kata lain, disintegrasi bangsa adalah perpecahan suatu bangsa yang membuat bangsanya terpecah belah satu sama lain. Biografi Opo Daeng Risaju. Opo Daeng Risaju ketika kecil dikenal sebagai Famajah. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880 dari hasil perkawinan antara Opo Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tubarengseng. Nama Opo Daeng Risaju merupakan simbol kebangsawanan kerajaan Luwu. Opo mendapatkan gelar ini ketika ia sudah menikah dengan suaminya, Muhammad Daud. Bara di balik jeruji pemerintahan Belanda. Awal perjuangan. Pada tahun 1905, Belanda berhasil menguasai kerajaan Luwu, sehingga Opo Daeng dan suaminya harus meninggalkan kota Palopo dan memilih untuk menetap di kota Parepare. Di Parepare, beliau aktif sebagai anggota Partai Syarikat Islam Indonesia, atau lebih sering dikenal dengan singkatan PSII. Di organisasi tersebut, Opo Daeng berkenalan dengan Haji Muhammad Yahya, seorang pedagang Sulawesi Selatan yang sudah lama tinggal di Pulau Jawa. Sekembalinya ke Palopo, Opo Daeng Risaju mendirikan cabang PSII di Palopo. Pada 14 Januari tahun 1930, dirinya kemudian meluaskan perjuangannya yang menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Belanda dan kerajaan Luwu. Hal tersebut membuat dirinya dituduh melakukan tindakan provokasi rakyat untuk melawan pemerintah kolonial dan dipenjara selama 13 bulan. Peristiwa tersebut membuat Opo Daeng Risaju tercatat sebagai wanita pertama yang dipenjarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan alasan politik. Selain harus berhadapan dengan Belanda, Opo Daeng juga mendapatkan tekanan dari Datu Luwu dan Dewan Adat Luwu, di mana Opo Daeng harus menghentikan kegiatan berpolitiknya. Namun, beliau tetap memilih untuk dekat dengan rakyat dan meninggalkan gelar kebangsawanannya. Pada masa revolusi, Opo Daeng Risaju dengan pemuda Indonesia melakukan serangan terhadap tentara Nika pada tahun 1946 di Sulawesi Selatan. Pada saat itulah terjadi konflik senjata yang sangat besar. Namun, sebulan setelah penyerangan yang dilakukan oleh Opo Daeng Risaju, ternyata tentara Nika melakukan penyerangan kembali dan berhasil menangkap Opo Daeng Risaju di Lantoro. Penangkapan tersebut membuat Opo Daeng dipaksa berjalan kaki ke Wantampone yang berjarak kurang lebih 40 km.
dengan usianya yang tidak lagi muda. Hukuman tersebut membuat Opu Daeng mengalami tuli hingga akhir hayatnya. Pada tanggal 10 Februari 1964, beliau meninggal dunia di Palopo dan dimakamkan di pekuburan Raja-Raja Lakoke di Palopo. Opu Daeng Risaju dianugerahi gelar pahlawan berdasarkan keputusan Presiden nomor 85 TK tahun 2006 pada tanggal 3 November tahun 2006. Dan namanya kini menjadi nama jalan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah disintegrasi bangsa. Yang pertama yaitu melawan gerakan separatisme. Kedua, meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ketiga, mengedukasi tentang patriotisme dan nasionalisme terhadap negara. Keempat, menanamkan sikap toleransi terhadap generasi muda. Kelima, hukum yang tegas dan adil, tidak mementingkan suatu golongan atau pribadi. 6. Memiliki sikap selektif dalam membaca dan memilah berita atau isu. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya Datu dan Hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Opu Daeng Risaju 1930. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.